Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Video Pratama pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Nah, pada kali ini kita akan mencoba seperti biasanya membahas materi minggu per minggu berperbab mengenai kewirausahaan administrasi pendidikan. Nah, minggu lalu kita sudah banyak mempelajari lebih dalam dan lebih luas mengenai tentang kewirausahaan, mulai dari prinsip, strategi, perkembangan, dan beberapa hal yang terkait dengan kewirausahaan. Yang mana tujuannya agar dapat menciptakan dan juga menambah sebuah ilmu pengetahuan bagi seseorang yang ingin menjadi calon wirausahaan, terkhususnya bagi Anda dan juga saya yang merupakan insya Allah itu calon kewirausahaan. Nah, pada kali ini yang topik yang kita bahas itu cukup menarik dan mungkin di luar dari konsep kewirausahaan itu sendiri. Artinya terkadang orang yang ingin melakukan kegiatan usaha pada dasarnya pasti ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Karena keuntungan tersebutlah dia ingin membuka sebuah bisnis usaha. Nah, pada kali ini ternyata seseorang ingin membuka sebuah bisnis usaha, ternyata alasannya tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi bisnisnya, tetapi juga ada hal-hal lain yang ingin dia dapatkan, ingin dia berikan terhadap orang banyak, terhadap manfaat dari kegiatan usaha yang dia lakukan. Artinya dia tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, dalam tanda kutip itu ingin mendapatkan keuntungan, tetapi dia juga memikirkan orang lain, bagaimana dia mendapatkan keuntungan sedangkan orang lain juga merasakannya. Nah, pada hari ini topik tersebut yaitu mengenai social entrepreneur atau kewirausahaan sosial. Nah, social entrepreneur atau kewirausahaan sosial ini merupakan sebuah istilah kewirausahaan sosial yang pengertiannya adalah istilah yang dikenalkan oleh seseorang wirausahaan yang terkenal pada saat itu, yang bernama Wildrijan sekitar pada tahun 1972. Siapa dia? Beliau adalah sebuah pendiri Asoka. Karena memang Asoka ini bergerak di bidang sosial. Salah satu yayasan yang terbesar pada saat itu adalah memanglah Asoka. Asoka ini bertugas itu untuk mendukung perkembangan wirausaha sosial yang ada di dunia. Jadi konteksnya itu dapat membantu seseorang yang berjalan di kegiatan wirausaha sosial. Nah, artinya seseorang melaksanakan wirausaha itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga kepentingan sosial di seluruh dunia. Ia mendirikan Asoka pada tahun 1980. Jadi antara rentangan jarak tahun 1972 dengan 1980 kan itu ada sekitar 8 tahun. Jadi dalam 8 tahun tersebutlah ada sebuah perkembangan. Kenapa ada sebuah perkembangan? Karena dia itu mendapatkan sebuah inspirasi oleh Mahatma Gandhi dan juga Civil Rights Movement. Seseorang ilmuwan yang terkenal mengatakan bahwa dari Bill
Drayton mendefinisikan wirausahaan sosial adalah sebagai social entrepreneur are not context just to give or teach how to fish. They will not rest until they have revolution the fishing industry. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa uh, wirausahaan sosial tersebut tidak hanya sekedar bagaimana cara mendapatkan sebuah ikan, melainkan bagaimana ikan tersebut dapat digunakan dengan tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga dapat diolah untuk dalam konteks dijual kembali. Atau dengan contoh lain bisa saya lihat itu artinya seseorang membuka sebuah usaha tidak hanya untuk kepentingannya diri sendiri, melainkan juga orang lain. Nah, dari Bill Drayton ini kita bisa belajar bahwa wirausaha sosial itu sangat berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat, bukan hanya dengan social charity, melainkan tapi jauh dari itu. Wirausaha sosial melakukan sebuah perubahan yang sangat besar pada tatanan yang ada untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Sehingga dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa mereka tidak hanya diberikan sebuah ikan, tetapi berjuang melalui sebuah proses. Artinya tidak hanya sekedar diberikan saja, melainkan diberikan bagaimana cara mendapatkan ikan tersebut, kemudian dapat diolah kembali dan dijual kembali, sehingga di sisi lain juga dapat mencukupi kebutuhan kehidupannya dan juga menyejahterakan juga pada kehidupannya. Nah, pada proses ini pasti adanya sebuah perjuangan, itu yang akan berubah menjadi sebuah industri, dan mereka siap berjuang menjalankan kondisi tadi yang diajarkan dalam konteks social entrepreneur, sehingga mereka bukan menjadi orang yang kelaparan lagi, tetapi sudah diajarkan bagaimana caranya berjuang dan bertahan. Jadi inilah konsep dari wirausahaan sosial. Jadi konsep ini benar-benar untuk kepentingan untuk membangun kemampuan wirausahaan orang yang tidak memiliki sebuah kapasitas dalam hal itu, orang-orang miskin atau kelas ekonomi ke bawah yang biasanya hanya sekedar meminta-minta saja dan tidak mempunyai sebuah modal. Nah, untuk itu sekarang mereka lah yang diajarkan bagaimana caranya, misalnya dalam hal tadi itu mendapatkan sebuah ikan dengan menggunakan pancing untuk mendapatkannya. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan satu ikan, melainkan beberapa ikan yang kemudian bisa mereka jual kembali, sehingga di sisi lain mereka juga dapat tercukupi kebutuhan kehidupannya, di sisi lain juga dapat menyejahterakan kehidupannya agar bisa lebih baik lagi, sehingga dari kehidupan yang kurang baik menjadi lebih baik dan bisa menjadi sangat baik. Itulah konsep dalam kewirausahaan sosial atau social entrepreneur. Jadi memang pendapat dari orang-orang barat dengan kita itu sangatlah berbeda. Mereka tidak hanya ingin mendapatkan sekedar hasil, melainkan juga mereka mementingkan sebuah proses.
Bisa saya contohkan itu mengenai bayi yang baru lahir, yang mana mungkin ada sekitar umur 1 tahunan. Kalau di Indonesia mungkin jika bayi dalam kategori umur tersebut, jika ingin makan sebuah pisang pasti akan dikupaskan, kemudian diberikanlah yang pertama itu dikupaskan, kemudian diambil pisangnya dengan sendok, lalu diapakan kecil-kecil, kemudian baru disuapin. Nah, sedangkan orang barat itu mempunyai prinsip metode yang berbeda dengan kita. Mereka memberikan sebuah pisang tersebut secara bulat-bulat tanpa memikirkan, tanpa mereka menyediakan pisang tersebut secara utuh. Artinya mereka melihat saja apa kegiatan proses yang si bayi lakukan ketika sebuah pisang utuh diberikan kepada mereka. Pastinya pisang tersebut yang pertama itu diremas-remasnya sampai pisang tersebut hancur. Nah, pada tahap awal mungkin itu yang terjadi, tetapi ada sebuah pengalaman atau ada pasti dalam hal itu ada sebuah proses yang terjadi, yang awal mana mungkin si bayi belum mengetahuinya, jadi diremaslah pisang tersebut, tetapi untuk selanjutnya pasti si bayi akan memikirkan bagaimana caranya mengupas kulit pisang tersebut agar bisa untuk dimakan. Jadi dalam hal ini si bayi sudah diajarkan sejak dini agar dapat mandiri dalam segala hal. Berbeda dengan konsep kita di Indonesia, yang mana si bayi dimanjakan dengan hal tersebut, sehingga ketika pisang tidak dikupaskan secara baik-baik maka si bayi pasti akan menangis, sehingga tidak bisa memakan pisang jika tidak dibantu. Sedangkan dengan konteks orang barat tersebut, si bayi pasti akan bisa makan dengan sendirinya tanpa harus disuapi, dibungkus, dibuka bungkusnya baik-baik oleh kedua orang tua. Nah, dari hal ini dapat sebuah pelajaran yang kita ambil bahwa dalam melakukan sebuah kegiatan sesuatu kegiatan, kita tidak hanya melihat dari segi hasil saja, melainkan juga dari segi proses, karena tanpanya ada sebuah hasil, tanpanya ada sebuah proses, maka tidak terjadi sebuah hasil. Tanpa adanya hasil pasti tidak akan adanya sebuah proses. Jadi alangkah lebih baiknya kita lebih mengutamakan dalam proses, lalu kita akan berpedoman atau melihat kepada hasil. Nah, mengenai tentang konsep kewirausahaan, ternyata konsep ini telah berkembang dengan spektrum yang cukup luas dari berbagai tokoh, di antaranya itu seseorang yang bernama Profesor Claude Square itu bacanya, atau dalam tanda kurung Komisaris World Economic Forum. Beliau adalah yang mendirikan sebuah Schwab Foundation for Social Entrepreneurship pada tahun 1998, dan Muhammad Yunus yang mengembangkannya, Grameen Bank di tahun 1974. Selama satu dekade terakhir, kewirausahaan sosial tumbuh sangat pesat dikarenakan didorong oleh sebuah faktor, yaitu gerakan dari orang-orang yang inovatif
pragmatis, visioner, dan memiliki jaringan yang kuat. Berbicara mengenai konsep kewirausahaan lebih jauh, sosial yang lebih jauh, ada sebuah selama pengalaman saya belajar dan mendalami konsep wirausahaan sosial. Ternyata terdapat banyak pengertian dan definisi mengenai kewirausahaan yang sangat beragam, dan kerap kali ini memiliki perbedaan perspektif dalam memahami wirausaha sosial. Ada yang melihatnya dari perspektif bisnis dan ada juga yang melihatnya dari perspektif sosial, atau ada yang berusaha melihatnya secara berimbang. Baiklah, berikut adalah beberapa pengertian yang saya ambil dari beberapa para ahli mengenai konsep kewirausahaan sosial atau social entrepreneurs. Yang pertama itu, wirausaha sosial adalah orang-orang yang menyadari, berarti ada sekelompok orang maupun segenap orang yang menyadari bahwa di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu memenuhinya kebutuhan tersebut, dan orang-orang yang bersama-sama mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, dan umumnya sumber daya itu adalah manusia, uang, tempat. Ini merupakan sebuah pengertian menurut Thomson tahun 2000. Artinya ada sekelompok orang yang menyadari bahwa di mana ada kesempatan, di situ adalah mereka mengambil sebuah peluang, yang mana mereka sangat menyadari bahwa suatu negara mungkin tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Karena oleh sebab itu mereka memanfaatkan segala bentuk peluang kesempatan yang ada, dijadikan sebuah hal yang bisa untuk dijadikan peluang dalam membuka sebuah bisnis. Itu menurut Thomson pada tahun 2000. Nah, yang kedua itu, wirausahaan adalah pemecah jalan dengan ide baru yang kuat. Lalu ia kombinasikanlah yang ada dalam angan-angan dan kreativitasnya, sehingga penyelesaian masalah di dunia nyata memiliki watak etika yang kuat dan sepenuhnya dimiliki oleh visinya tentang perubahan ini menurut Bernstein pada tahun 1998. Dan yang ketiga yaitu wirausaha sosial adalah seseorang yang berani mengambil risiko yang wajar atas nama orang yang dilayani oleh organisasinya. Maksudnya adalah seseorang wirausaha sosial itu berani terhadap sebuah kegiatan yang dia lakukannya, apapun segala bentuk konsekuensinya atau risikonya, pasti dia akan mengambil dan menerima apapun yang terjadi, yang mana dalam menjalankan sebuah kegiatan bisnis, pasti seseorang wirausahaan akan ada sebuah risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, dalam wirausaha sosial ini hal ini mungkin menjadi hal yang tidak cukup mengkhawatirkan, karena mereka sudah memikirkannya sejak awal. Apapun risikonya pasti akan dia jalani, dia tempuh, dan dia manfaatkan atau dia gunakanlah bagaimana risiko tersebut dia bisa selesaikan dengan caranya sendiri.
Yang keempat itu wirausaha sosial berperan sebagai agen perubahan di sekitar sosial. Artinya dengan adanya wirausaha sosial dapat sebagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya ketika dia membuka usaha. Contohnya saja, jika ada sebuah kegiatan usaha di lingkungan kampus, maka pasti ada efek yang dia timbulkan terhadap setelah dia membuka sebuah kegiatan usaha tersebut. Bisa saja angka pengangguran mulai sedikit, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan meningkat, dan kesejahteraan warga sekitar juga dapat ditingkatkan lagi. Maka dengan cara sebagai berikut, ada beberapa cara yang bisa bisa dikatakan bahwa wirausaha sosial itu membawa agen perubahan di lingkungan usaha yang dia buat. Yang pertama itu mengadopsi sebuah visi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Yang kedua yaitu mengenali dan mengejar peluang baru tanpa henti untuk melayani misi tersebut. Yang ketiga itu terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keempat, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada. Dan yang kelima, menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Nah, dari beberapa pengertian di atas, pengertian yang dirumuskan oleh Desa inilah yang menjadi sebuah rujukan terbanyak pihak dalam mendefinisikan arti dan hakikat kewirausahaan sosial. Des mendefinisikan social entrepreneurship adalah sebuah kegiatan sebagai sebuah aktivitas sosial yang inovatif dengan tujuan sosial yang baik sektor swastanya atau private sektor maupun sektor non profit atau keduanya. Nah, keragaman pemikiran, perspektif dan definisi di atas memang mengaburkan pemahaman wirausaha sosial, tapi juga membantu kita dalam melihat benang merah dari arti wirausaha sosial. Dari ragam definisi inilah kita bisa lihat ternyata ada 4 elemen utama. Antara lain yang pertama itu social value, merupakan sebuah nilai sosial yang menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki sebuah peran penting dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Nilai sosial inilah yang merujuk pada permasalahan sosial yang harus diselesaikan. Contohnya saja permasalahan ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua yaitu civil society. Merupakan sebuah kewirausahaan sosial yang membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Artinya seseorang yang menjalankan sebuah bisnis, sebuah kegiatan usaha, dia sangat membutuhkan peran-peran masyarakat sipil ketika kegiatan usahanya dibuat atau dijalankan dalam ruang lingkup yang lebih luas pada sebelumnya, sehingga dalam hal ini dapat mengoptimalkan modal sosial yang ada. Yang ketiga itu innovation, artinya sebuah inovasi. Memang dalam membangun sebuah kegiatan bisnis usaha kita harus menciptakan berbagai macam inovasi bagaimana kegiatan usaha yang kita jalankan dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Maka dalam hal ini yaitu inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial, di mana inovasi dapat berupa model bisnis, artinya model bisnis apa yang akan kita buat, inovasi pada proses seperti apa yang akan kita desain,
inovasi seperti bentuk apakah kegiatan pemasaran yang akan kita lakukan, dan inovasi bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha kita. Dan yang terakhir yaitu economic activity, adalah kewirausahaan sosial yang harus mampu membangun keseimbangan antar aktivitas sosial dan bisnis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat menambah sebuah ilmu pengetahuan baik untuk saya sendiri maupun yang mendengarkan. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.